perkenalkan, nama saya Pangaji dengan NIM 2533-0762-1014, program studi Agribisnis Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses respirasi dan juga fotosintesis pada tanaman kelapa sawit dengan konsep FURAP. Mari kita simak video kali ini. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Saya akan memandu Anda pelan-pelan untuk membedah sebuah proses luar biasa yang seringkali nggak kelihatan mata, tapi justru jadi nyawa utama dari setiap perkebunan, yaitu fisiologi kelapa sawit. Nah, di sesi kali ini peta jalan kita gampang aja. Kita bakal bahas 5 poin utama. Pertama, mesin utama kelapa sawit. Kedua, peran air dan hara. Ketiga, pertumbuhan dan hasil panen. Keempat, pengaruh faktor lingkungan. Dan terakhir yang kelima, penerapan prinsip FURAP. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mesin utama kelapa sawit. Gini, mulai sekarang coba jangan cuma lihat pohon sawit sebagai sekedar tanaman biasa. Lihatlah mereka sebagai satu pabrik biologis raksasa, di mana daun-daun hijau yang lebar itu adalah mesin utamanya. Terus, apa sih kerjaan mesin-mesin daun ini? Jawabannya, fotosintesis. Secara sederhana, ini adalah proses mendasar cara tanaman membuat makanannya sendiri. Tanaman sawit ini menangkap sinar matahari, menyedot air dari dalam tanah, dan menghirup karbon dioksida dari udara di sekitarnya. Nah, kesehatan mesin pembuat makanan ini benar-benar menentukan apakah sebuah kebun bakal panen melimpah atau justru buntung. Kalau mesin ini rusak, udah pasti produksi buah bakal langsung anjlok. Sekarang, coba lihat rumus kimia ini. Kelihatan rumit ya? Sebenarnya nggak sama sekali kok. Intinya cuma gini. 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air, terus dipanaskan pakai energi cahaya matahari, jadilah glukosa dan oksigen. Poin paling krusialnya itu ada di glukosa. Glukosa ini ibarat batu bata untuk membangun kehidupan si sawit. Energi dari glukosa inilah yang nantinya dikirim ke seluruh penjuru pohon, buat memperkuat akar, menebalkan batang, menumbuhkan pelepah baru, memunculkan bunga, dan puncaknya, membentuk buah sawit yang bernilai tinggi itu. Tanpa reaksi kimia sunyi ini, nggak bakal ada panen. Sederhana kan? Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngomongin soal peran air dan hara. Sama kayak pabrik, pasti butuh pasokan bahan baku yang pas kan? Nah, air itu jelas bahan utamanya, tapi unsur hara lain juga punya peran yang spesifik banget di lapangan. Coba kita bedah. Nitrogen itu tugasnya bikin klorofil alias zat hijau daun. Magnesium itu yang jadi inti dari klorofil tersebut. Kalium ini ibarat satpam yang ngatur buka tutup pori-pori atau stomata daun. Lalu ada fosfor yang sibuk mengurus transfer energi, dan boron yang mastiin jaringan tanaman baru bisa tumbuh sempurna. Kalau salah satu aja dari bahan ini hilang, katakanlah nitrogen, daun bakal langsung menguning. Bayangin aja mesin pabrik kehilangan komponen utamanya, otomatis efisiensi produksinya langsung terjun bebas. Terus, apa yang terjadi kalau krisis bahan baku ini beneran kejadian di dunia nyata? Mari kita ikuti rantai sebab akibat ini pelan-pelan. Bayangin lagi ada musim kemarau panjang. Tanah jadi kering kerontang, akar yang tadinya santai mompa air sekarang jadi kesulitan. Buat bertahan hidup, tanaman terpaksa menutup stomatanya supaya air di dalam nggak cepat menguap. Masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, saat pintu stomata tertutup, karbon dioksida dari udara luar jadi nggak bisa masuk. Dan tebak apa yang terjadi? Fotosintesis terhenti. Hasil akhirnya, beberapa bulan setelah hujan turun lagi, Anda bakal kaget lihat produksi tandan buah segar atau TBS Anda nyungsep, karena memang proses pembentukan buahnya udah tercekik dari awal kemarau tadi. Nah, itu tadi soal bahan bakunya. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, pertumbuhan dan hasil panen. Pohon sawit ini pinter. Dia tahu cara membagi energi hasil dari pabriknya ke dalam 2 jenis pertumbuhan. Ada pertumbuhan vegetatif, ini tuh fase ngebangun fondasi. Bikin akar yang kuat, batang yang kokoh, dan pastinya pelepah daun yang lebar-lebar. Terus ada juga pertumbuhan generatif, yang fokusnya murni buat menghasilkan bunga dan tandan buah yang berat. Dua-duanya ini harus banget seimbang. Daun yang lebar, hijau, dan sehat di fase vegetatif, fungsinya buat menyerap sinar matahari semaksimal mungkin. Nah, energi dari matahari itu kemudian dipompa abis-abisan untuk ngisi buah sawit sampai matang sempurna di fase generatif. Makanya, kalau Anda lihat pekerja di kebun lagi sibuk tiap hari, itu bukan sekedar rutinitas asal kerja loh. Pangkas pelepah misalnya. Itu bukan sekedar biar pohonnya kelihatan rapi. Ini tuh intervensi langsung supaya sinar matahari bisa nembus merata sampai ke daun-daun di bawah. Terus, bersihin gulma. Itu buat mastiin air dan pupuk nggak dirampok sama rumput liar.
Jadi, setiap tindakan pemeliharaan di lapangan ini sebenarnya dirancang sedemikian rupa supaya mesin biologi kelapa sawit kita tadi bisa terus ngegas di kapasitas 100%. Sekarang, mari kita lihat bagian keempat, pengaruh faktor lingkungan. Pabrik sehebat apapun pasti kepengaruh sama lingkungan sekitarnya, betul? Nah, di sawit ada 4 pilar lingkungan yang utama banget. Cahaya matahari, suhu, air, dan nutrisi. Sawit ini kan tanaman tropis ya, jadi dia suka banget sama suhu yang hangat dan stabil. Dia butuh cahaya berlimpah, tapi kalau tertutup bayangan pohon lain atau gulma yang tinggi, energinya pasti drop. Dia juga butuh air buat menjaga sel-selnya tetap segar dan tegak berdiri. Tapi kalau airnya kebanyakan sampai menggenangi akar, tanamannya justru bakal susah napas dan mati pelan-pelan. Jadi intinya, keseimbangan dari keempat faktor ini mutlak banget diperlukan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi, pertanyaannya, gimana kalau salah satu dari keempat faktor tadi itu nggak seimbang? Wah, dampaknya di lapangan nyata bisa dibilang cukup brutal. Kalau drainase jelek dan air mengenang terus, akar bisa membusuk, penyerapan nutrisi macet total, daun jadi kuning, dan fotosintesis langsung lumpuh. Atau kalau gulma dibiarin aja sampai nutupin cahaya matahari, mesin fotosintesis kita bakal kehilangan bahan bakar utamanya. Keseimbangan yang pecah ini, ujung-ujungnya berarti kerugian bertonton hasil panen buat Anda. Ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian kelima, penerapan prinsip FURAB. Apa sih FURAB itu? Mari kita bedah satu-satu. Huruf pertama F, itu untuk fast, alias cepat. Ini murni bicara soal momentum. Di alam nyata, telat sedikit aja bertindak artinya rugi. Kalau tanaman kelihatan mulai kekurangan nutrisi dan Anda dengan sigap ngasih pupuk serta air yang pas, mesin fotosintesis bakal langsung ngerespon saat itu juga. Tanaman bakal tancap gas, ngeluarin daun-daun baru yang segar, dan ngebentuk tandan buah dengan jauh lebih cepat. Intervensi yang cepat di lapangan selalu bawa hasil nyata yang bisa langsung diukur. Selanjutnya, U. U itu unggul. Logikanya gini, Anda nggak mungkin bisa ngebangun pabrik kelas dunia pakai bahan bangunan yang gampang rapuh kan? Nah, bibit unggul itu adalah fondasinya. Bibit jenis ini memang diciptakan secara genetik punya efisiensi fotosintesis yang jauh di atas rata-rata pohon biasa. Daunnya lebih hijau, jadi serapan cahaya nggak maksimal. Akarnya lebih agresif nyari air ke dalam tanah, dan yang paling penting, mereka jauh lebih bandel buat nahan stres kalau cuaca lagi nggak bersahabat. Lalu, R, yaitu responsif. Ini tuh jalan dua arah yang indah antara alam dan manusia. Seperti yang kita bahas tadi, sawit itu cerdas. Dia bakal nutut stomata kalau lagi kekeringan. Nah, Anda sebagai manajer kebun juga dituntut buat sama responsifnya. Jangan cuma pasrah nungguin hujan turun. Manajer yang responsif itu kalau lihat kemarau, langsung sigap perbaikin sistem irigasi, benerin drainase, dan jaga kelembapan tanah. Sebelum stres pada tanaman tadi, berubah jadi kerusakan permanen yang susah diperbaiki. Huruf A ini buat akuntabel. Sejujurnya, ini prinsip favorit saya. Kenapa? Karena kita nggak bisa memperbaiki apa yang nggak bisa kita ukur. Ngurus kebun sawit itu nggak boleh pakai insting atau tebak-tebakan doang. Semuanya harus terukur, nyata, punya data. Berapa tinggi tanamannya sekarang? Ada berapa pelepah di tiap pohon? Gimana hasil lab dari daunnya? Cukup nggak nutrisinya? Kalau tiba-tiba produksi turun, nah data-data biologis inilah yang bakal ngasih tahu kita masalah aslinya apa. Entah karena kurang air, kurang pupuk, atau masalah lainnya. Dan huruf yang terakhir, B, adalah berkelanjutan. Gini, percuma aja kan produksi gila-gilaan meledak di 1 tahun, tapi tahun depannya kebun Anda ambruk gara-gara tanahnya rusak. Menjaga fotosintesis biar bisa terus jalan optimal sampai puluhan tahun ke depan, artinya kita wajib banget merawat ekosistem tanahnya. Gimana caranya? Bisa dengan manfaatin limbah organik buat pupuk, cegah erosi tanah, sampai nanam tanaman penutup buat ngejaga tanah tetap lembab. Pabrik sawit ini didesain buat terus menghasilkan panen, lintas generasi loh. Sebagai penutup nih, saya mau Anda benar-benar ingat satu kalimat penting ini. Keputusan di kebun harus berdasarkan data fisiologis, bukan perkiraan semata. Mengerti gimana cara sawit melakukan fotosintesis, gimana akarnya cari air, dan daunnya bernafas, itu bukan cuma teori biologi anak sekolah. Itulah urat nadi dari bisnis perkebunan yang menguntungkan. Jadi pertanyaan tantangan buat Anda hari ini, sejauh mana sih Anda benar-benar udah mengenali dan ngurus mesin biologis yang lagi beroperasi di kebun Anda saat ini? Coba cari datanya, pahami cara kerja mesinnya, dan siap-siap saksikan sendiri gimana produktivitas kebun Anda nanti melonjak tajam. Terima kasih yang sudah menemani saya di pembahasan mendalam ini. Sukses selalu buat Anda. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.